Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Perkenalkan, nama saya Indra Satya Wiratama dari kelompok 9. Nah, teman-teman, semua pasti penasaran dong sama ibu ini. Jadi, di sini saya akan mewawancarai seorang tokoh inspirasi. Apa kabar ibu? Alhamdulillah, kabar baik hari ini. Kita semua dapat sehat. Ya, boleh perkenalkan nama ibu siapa? Baik, nama saya Indrawati. Saya lahir di Madiun pada tahun 1982. Nah, ibu, apa benar ibu ini dulunya pernah menjadi seorang arsitek jembatan? Ya, saya akan jelaskan sedikit bahwa latar belakang pendidikan saya adalah D3 Teknik Sipil, jadi bukan arsitek ya. Tetapi di dalam dunia ilmu sipil itu juga ada mempelajari ilmu-ilmu di kearsitekan, desain, kemudian perhitungan anggaran biaya di teknik sipil itu juga mempelajari. Jadi sebenarnya ibu ini lebih tepatnya adalah seorang teknik sipil gitu. Dan ibu dulu menempuh pendidikan diploma 3 teknik sipil di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta gitu. Terus bagaimana cara ibu merancang sebuah pekerjaan ibu sehingga bangunan tersebut bisa bagus dan kokoh sampai sekarang ini? Ya, jadi dalam sebuah perencanaan atau perancangan sebuah bangunan itu diawali dengan yang namanya survei lokasi. Di mana survei lokasi itu nantinya akan digunakan untuk menghitung hal-hal seperti misalnya berapa lebar dari fondasinya, misalnya kegiatan pembangunan jembatan, maka berapa yang diperlukan data-data itu seperti tinggi permukaan air, kemudian kalau misalnya kegiatan itu adalah kegiatan bangunan gedung, nah itu yang dibutuhkan, maka berapa beban dari bangunan tersebut. Jadi dimulai dari pertama itu survei lokasi, kemudian ada yang namanya pengukuran, kemudian setelah pengukuran nanti perhitungannya selesai, maka pada pelaksanaannya itu ada pemasangan poplang, kemudian mulai pekerjaan fondasinya dari galian, fondasinya sudah baru, ke atasnya strukturnya. Itu tidak bisa selesai dalam waktu sehari atau 2 hari dalam hal merancang kebutuhan itu. Jadi memang seorang teknik sipil itu basic ilmu perhitungan, makanya kita harus lebih teliti buat dalam hal itu. Gitu. Jadi kalau proses atau tahapan-tahapan ini dilaksanakan dengan benar, insya Allah bangunan yang dibangun itu sesuai dengan kebutuhan akan kokoh dan aman, sesuai dengan umur dari perencanaannya. Jadi bangunan itu kayak jembatan atau gedung itu bisa diestimasi berapa umurnya ini. Misalnya jembatan misalnya bisa dipakai sampai 20 tahun atau gedung juga begitu. Memangnya pekerjaan ini, pembangunan itu dibangun di mana? Ya, saat ini Ibu ada beberapa menangani kegiatan pembangunan. Salah satunya ada kegiatan gedung Polindes, itu ada di Desa Pantai. Kemudian ada juga
salah satunya itu juga ada mengerjakan kegiatan pembangunan box culvert atau gorong-gorong, itu ada di Desa Cempaka Mulia Timur. Oh ya, jadi kapan hasil pekerjaan itu diresmikan? Terus ada nggak sih suatu kendala apa gitu yang terjadi dalam proses pembangunan atau perancangan? Ya, untuk pekerjaannya saat ini dalam proses pelaksanaan, jadi untuk perkiraan peresmiannya mungkin bisa di pertengahan tahun ini, sekitar bulan Agustus atau selambat-lambatnya itu bulan September. Mengenai dalam hal kendala, karena sebuah pembangunan itu ada perencanaan dan pelaksanaan, kebanyakan kendalanya itu ada di tahap proses pelaksanaan. Nah, biasanya ada pada saat pelaksanaan ternyata tidak sesuai dengan perencanaan. Misalnya seperti ada kenaikan harga, itu menjadi sebuah kendala oleh sebuah pelaksana pekerjaan. Kemudian yang kedua lagi bisa jadi faktor cuaca kendalanya. Seperti kalau pembangunan jalan, pembangunan jembatan itu tergantung sekali dengan cuaca. Kalau pada saat hujan, otomatis pekerjaan ini tidak bisa berlangsung. Jadi sementara berhenti, sehingga waktunya ini tadi yang mungkin di dalam perencanaannya itu bisa selesai dalam waktu 60 hari, karena ada kendala cuaca bisa molor gitu. Mengapa Ibu bisa terinspirasi dalam membuat sebuah desain itu, dan adakah pesan yang mau Ibu sampaikan untuk anak muda dari pembicaraan kita tadi? Ya, sebenarnya untuk profesi ibu itu saat ini itu sebagai pendamping desa. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang Ibu sampaikan tadi itu sebenarnya cenderung adalah inspirasi dari masyarakat. Ibu hanya membantu menuangkan inspirasi tersebut dalam bentuk gambar dan sebuah pekerjaan. Jadi hanya saya ulangi lagi, hanya mendampingi, membantu dari masyarakat desa. Jadi yang inspirasi itu banyak muncul dari masyarakat. Kemudian kalau pesan ya, pesan untuk anak-anak muda saat ini, mungkin Ibu lebih kepada agar anak-anak muda lebih menyukai dunia perhitung-hitungan, matematika, kemudian dan juga sebuah seni ya, karena dunia arsitektur itu tidak jauh dari seni, dan biasanya kita bisa menciptakan sebuah gambaran ini tadi juga membutuhkan suasana yang nyaman, yang tidak bising gitu, untuk menuangkan inspirasi ini dalam atas kertas. Atau kalau sekarang karena sudah menggambar itu tidak lagi di atas kertas, tetapi sudah ada teknologi yang digital yang lebih canggih, ada aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk menggambar atau mendesain sebuah bangunan, kemudian jembatan, jalan. Nah, pada intinya itu adalah kegiatan-kegiatan infrastruktur. Begitu. Jadi untuk anak-anak muda harapannya lebih semangat belajar, tidak bosan dengan hal-hal yang bersifat perhitungan, disiplin. Ya, jadi gitu ya teman-teman, cerita tentang Ibu ini. Semoga pesan yang disampaikan dapat kita teladani. Baik, sampai di sini dulu pembicaraan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.